Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini membahas tentang informasi sebuah dusun yang memiliki beberapa keunikan dan pemandangan indah bernama Wotawati. Dusun terpencil ini masuk wilayah Kalurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Dusun Wotawati mempunyai letak yang istimewa di sebuah lembah yang merupakan jejak dari aliran Sungai Bengawan Solo Purba. Dusun Wotawati pun tengah ditata menjadi kawasan terpadu desa wisata bergaya kolosal ala Kerajaan Majapahit dan Mataram. Hal tersebut menilik potensi yang dimiliki padukuhan berupa lanskape tata desa kawasan lembah yang menarik serta mata pencaharian warganya di sektor pertanian yang bisa menjadi daya tarik pariwisata tersendiri. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita ikuti bersama penelusuran dari channel Mompar Mampir Channel. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Oke teman-teman, jalan-jalan kita kali ini kita akan mencoba mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu padukuhan yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Salah satu padukuhan yang saat ini sedang viral karena di padukuhan ini sedang diadakan pembenahan atau pembangunan besar-besaran. Nah, kalau beberapa hari yang lalu kita singgah di wilayah Kabupaten Wonogiri atau lebih tepatnya di Desa Gambir Manis yang berada di daerah aliran Sungai Bengawan Solo Purba. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba kembali singgah di daerah aliran Sungai Bengawan Solo Purba. Tapi kali ini dukuh yang akan kita kunjungi ini berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, atau lebih tepatnya adalah Dukuh Wotawati, Desa Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Sebetulnya ada beberapa dusun yang berada di dasar Sungai Bengawan Solo Purba ini ya teman-teman. Tapi yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul ini, menurut informasi hanya ada satu dusun, yaitu Dusun Wotawati. Nah, konon jutaan tahun yang lalu daerah ini memang daerah dasar samudra ya teman-teman. Karena adanya pergerakan lempeng tektonik, daerah ini menjadi terangkat dan menjadi daratan, dan hingga saat ini sering disebut dengan Pegunungan Seribu yang membentang dari wilayah Kabupaten Gunung Kidul hingga Kabupaten Pacitan. Like, comment, and subscribe. Dan share.
mboten wonten. Dereng kulino. Nggih, Pak. Lho sausane iki to. Apa? Jenengan sausane iki mriki. Nggih, betul sami nggih. Wotawati niku nggih mriki nggih, Pak. Nggih. Nggih. Monggo. Tapi jalannya selain niki napa enten, Pak? Anten mengelek mriku. Tembus Sading. Sing tembus mriku lho Sading, Mas. Niku enten. Pantai Sading. Nggih. Nggih sing mriku nggih nembus Praci. Minggi elek dolane. Oh, malah Paling saya niki purpene niki nggih jungkel ngoten. Nggih. Nek mriku taksih elek dereng corblo, nek mriku pun corblo saweg separo. Mangke ajeng dilangsungke menawi niki dusun pariwisatane sampun rampit. Nggih ajeng mriku. Nggih, niki ngrampitke niki rene. Hutan nggih. Monggo nek ajeng mrisan. nggih. Sun nggih, Pak nggih. Nggih, nggih, nggih. Monggo, Pak. Nggih, monggo direke. Nah, sekarang kita sudah memasuki dusun Wotawati ya teman-teman. Bisa kita lihat jalan masuk ke dusun Wotawati ini ada turunan yang cukup ekstrim. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen singgah atau datang ke dusun Wotawati ini, kami himbau untuk kondisi kendaraan supaya diperhatikan ya teman-teman. Nah, dusun Wotawati ini saat ini memang sedang viral karena sedang diadakan pembenahan dan pembangunan besar-besaran ya teman-teman. Menurut informasi memang dusun Wotawati ini rencana ke depan akan dijadikan menjadi dusun atau desa wisata di wilayah Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Sukarso. Nggih. Nggih, Sugeng. Motoring niku. Nggih. Yang pundi niku? Kula Wonosari, Pak. Wonosari kota. Nggih, monten juga. Boten lah namung niki to niku. Kijang niku lho. Biasanya nek minggu niki dodolan-dolanan putih gitu. Boten ngompen. Wonosari. Gitu. Iya. Niki sing sing nembe usum Ungkrung. ungkrung niku Yes. pundi, Pak? Nek sing Pokoknya sepanjang, Pak. Pundi kemawon itu ungkrung. Jati. Ya, ya sing ngeten-ngeten niki lho. Nggih. Nah, pembenahan atau pembangunan di desa wisata atau dusun Wotawati ini sebetulnya memang belum 100% selesai ya teman-teman. Namun saat ini memang sudah membuat penasaran seperti apa sebetulnya dusun Wotawati ini. Menurut informasi sudah banyak sekali warga masyarakat dari luar kota yang mengunjungi dusun Wotawati ini. Nah, bisa kita lihat dan kita dengar ya teman-teman. Masih ada pekerja atau bapak-bapak yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Nah, yang menjadi daya tarik di dusun Wotawati ini adalah semua pagar rumah di dusun ini dibuat sama
seragam, memakai konsep ala zaman Majapahit ya teman-teman. Karena memang menurut informasi dulu warga yang pertama kali tinggal di Dusun Wotawati ini adalah seorang yang berasal dari kerajaan Majapahit. Dan akhirnya saat ini Dusun Wotawati ini dibangun dan dibenahi memakai konsep era kerajaan Majapahit. Dan semua dana atau biaya yang digunakan untuk pembangunan dan pembenahan di dusun ini menggunakan dana keistimewaan ya teman-teman. Dengan kata lain, semua biaya ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Selain pagar rumah, ada juga beberapa rumah yang juga dibenahi karena memang untuk menyelaraskan atau menyeragamkan dengan pagar yang sudah hampir selesai ini. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Ini menurut saya keren sekali ya teman-teman. Ketika kita melintas di tengah jalan, kita serasa berada di zaman dulu, zaman masih kerajaan. Ini mungkin buat teman-teman penghobi selfie atau penghobi fotografi. Tempat ini sangat cocok dan recommended untuk dijadikan sebagai tempat hunting foto ya teman-teman. Nah, kali ini kita berada di Dusun Wotawati yang berada di Kelurahan Pucung, Kapanewon, Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Yang menjadi daya tarik di Dusun Wotawati ini adalah semua pagar di dusun ini dibangun dengan nuansa zaman dulu atau zaman Majapahit. Nah, kita akan tanya-tanya ke warga tentang Dusun Wotawati ini. Pak sinten iki? Iki daleme Pak anu si Pak Parso. Pak Parso. Nggih. Pak, kepala dusun itu dalem sih. Oh, Pak. Panjenengan ngalit terus sampinge enten. Lah ler ki ambak sak etan pergi. Nggih. Enten mobil enten latar. Oh, nggih. Nggih, niki daleme Pak. Di kepala dusun. Oh, nggih. Dusun Pak nggih. Iki monggo-monggo. Nggih, Pak. Nah, salah satu keunikan di Dusun Wotawati ini adalah paginya telat, sorenya terlalu cepat.
Dengan kata lain, warga di dusun ini mungkin menikmati sinar matahari terlalu pendek dibandingkan dengan dusun-dusun yang lain ya teman-teman. Karena memang dusun ini diapit oleh dua bukit yang tinggi. Kalih Pak sinten? Robi. Pak Robi. Nggih. Kepala dusun. Nggih, kepala dusun. Ini Wotawate Pak nggih. Nggih. Ini kok saged dibangun seperti ini, konsepnya kalih tujuannya napa Pak? Konsep dan tujuannya itu karena di Wotawati itu kan masuk di bekas aliran Bengawan Solo Purba. Nah, pada konsepnya ya karena zaman dulu itu yang pertama kali tinggal di Wotawati itu pelarian dari Majapahit. Pelarian dari Majapahit. Nah, makanya konsep dengan pagar seperti ini mungkin contoh salah satunya itu kita mau ambil seperti di Banglipura di Bali biar hampir sama dengan sana, cuman yang membedakan mungkin dengan pagarnya, karena kan pagarnya ini agak seperti kerajaan ya, kayak seperti kerajaan katanya dan sebagainya. Itu kemarin juga dari ada konsep dari Bapak Lurah dan juga kemarin ada konsultan juga yang ikut serta gimana atau caranya konsep pagarnya itu. Nah, jadi seperti ini untuk konsep pagarnya, karena kan nantinya di Padukan Wotawati akan dibuka untuk pariwisata, Desa wisata. Itu konsepnya memang sedikit ada hubungannya dengan sejarah yang dulu. Memang dulu yang pertama kali tinggal di sini ini pelarian dari Majapahit. Terus ini semua
semua biaya atau dana ini dari mana? Kemarin itu kita mendapatkan dana dari dana keistimewaan, dari dana IS itu ya mungkin untuk pembangunan di Padukuhan Utawati itu dari dana keistimewaan Jakarta. Itu dari anu ya, istilahnya dari provinsi. Dari provinsi. Ya, nantinya untuk pembangunan di Padukuhan Utawati itu berkelanjutan. Jadi tahun ini itu apa, tahun besok apa, tahun berikutnya apa. Lihat di Utawati ini kemarin untuk pembangunannya itu sudah dibikinkan master plan. Jadi kita mengacu pada master plan itu nanti untuk pembangunan di Padukuhan Utawati. Jadi memang semua total, misalkan pagar sama, tapi kan ada juga rumah-rumah warga yang sedikit dibangun, itu memang juga dari dana keistimewaan. Ya, karena kemarin itu untuk menyelaraskan pagar itu kemarin dari Paniradia itu menginginkan untuk fasad rumah. Jadi rumah-rumah warga itu difasadi dengan terakota. Jadi biar hampir sama ataupun mirip seragam dengan pagarnya. Terusnya agak sepi niki, memang mayoritas warga niki profesi ini nopo Pak Utawati? Kalau untuk warganya mayoritas itu petani. Jadi misalkan kalau siang, pagi menjelang siang itu biasanya warga itu ke ladang, ke sawah. Apalagi pas di musim-musim ini kan musim tanam, jadi pada ke sawah. Like, comment, and subscribe. Dan share. Selain itu warga di Padukuhan Utawati itu berternak, jadi penggemukan sapi sama kambing. Kalau yang remaja pemuda itu? Kalau yang remaja pemuda di sini itu paling banyak masih anak-anak sekolah, masih anak-anak sekolah dari SD sampai di SMA. Kemudian misalkan sudah lulus itu kebanyakan merantau. Oh, merantau. Iya, merantau. Karena ya untuk saat ini peluang pekerjaan di sini kan kurang. Jadi memang misalkan lulus sekolah itu ya merantau. Ini pengen takkan paginya matahari telat dan terbenamnya agak cepat. Nah itu kan kadang-kadang ada penasaran. Itu sebetulnya itu gimana kok bisa seperti itu kan? Karena di Padukuhan Utawati itu dengan tata letak yang salah satunya masuk di bekas aliran Bengawan Solo Purba. Yang kedua posisi gunungnya itu berada di sebelah timur dan sebelah barat. Jadi Padukuhan Utawati itu diapit sama dua pegunungan. Nah, karena kemarin itu ada branding ataupun cerita tentang matahari terlambat terbit, lebih cepat tenggelam, karena salah satunya karena di sebelah timur itu ada gunungnya. Kan matahari terbit itu kan dari sebelah timur, jadi kan cahaya yang masuk ke Padukuhan itu terhalang sama gunung. Tuh, kalau di sore harinya sama, karena gunung itu berada di sisi barat, jadi kalau matahari mau tenggelam itu juga terhalang sama gunung. Jadi sinar matahari yang di Padukuhan, di dusun itu cepat
hilang karena kan terhalang sama gunung. ya sama gunung gitu. Bapak sebagai kepala dusun di Wotawati ini, ke depannya itu harapannya Bapak itu seperti apa? Jadi kalau harapan saya sebagai dukuh di Padukuhan Wotawati, nantinya warga di Padukuhan Wotawati itu setelah adanya pariwisata itu warga ada penghasilan tambahan dari pariwisata tersebut, tidak hanya di Padukuhan Wotawati tetapi nantinya juga akan menyasar di Kelurahan Pucung umumnya dan juga di padukuhan terdekat. Jadi dengan adanya pariwisata di Padukuhan Wotawati bisa memberikan dampak yang positif bagi warga untuk perekonomiannya bertambah. Jadi tidak hanya pertaniannya, jadi ada penghasilan tambahan dari pariwisata ini. Mriki niki wonten sekawan RT. Dengan 80 kakak. 80 kakak itu sing pokok nek kalih tempelin itu sekitar 125 kakak semuanya. Karena kan nih setunggal dia niku kadang enten sekali. Oke teman-teman, mungkin cukup ini dulu jalan-jalan kita di Dusun Wotawati.